Ada kalanya hidup membawa kita pada titik lelah saat hati terasa penuh dan langkah terasa berat. Di saat-saat seperti itu, seringkali kita hanya butuh jeda sejenak untuk mengingat bahwa setiap ujian selalu memiliki makna dan setiap kisah menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Di channel ini kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga menyelami keteguhan iman dan ketulusan hati para hamba pilihan. Kisah-kisah yang mungkin sederhana, namun mampu menggetarkan jiwa dan menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Kali ini kita akan bersama menyusuri sebuah kisah yang penuh pengorbanan. Tentang seorang lelaki yang dengan keberanian dan keimanannya berdiri di tengah kaumnya. Kisah Habibun Najjar yang tetap teguh dalam kebenaran hingga harus menghadapi rajam yang merenggut nyawanya. Mari kita dengarkan kisah ini dengan hati yang tenang. Semoga setiap detiknya menjadi pengingat bahwa iman sejati tak pernah goyah, bahkan di ujung kehidupan. Chapter 1, Kota yang Tenggelam dalam Kesombongan. Di sebuah lembah yang subur berdirilah sebuah kota yang begitu hidup. Bangunan-bangunan megah menjulang, pasar-pasar ramai dipenuhi suara tawar-menawar, dan jalan-jalan tak pernah benar-benar sepi. Kehidupan di kota itu tampak sempurna di mata manusia, penuh kemakmuran, kenyamanan, dan kebanggaan. Setiap pagi, matahari menyinari ladang-ladang yang menghijau, dan para penduduk menjalani hari-hari mereka tanpa kekurangan. Harta berlimpah, perdagangan berkembang pesat, dan tak sedikit yang hidup dalam kemewahan. Mereka merasa telah mencapai puncak kehidupan, seakan tidak ada lagi yang perlu dicari. Namun di balik gemerlap itu, ada sesuatu yang perlahan memudar. Sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekayaan. Hati mereka mulai menjauh dari kebenaran. Di tengah kota itu berdiri berbagai berhala yang mereka agungkan. Patung-patung itu dibuat dengan tangan mereka sendiri, dihiasi dengan indah, lalu ditempatkan di tempat-tempat terhormat. Setiap hari mereka datang membawa persembahan, makanan, doa, bahkan harapan kepada sesuatu yang tidak mampu mendengar, apalagi menjawab. Aneh, namun begitulah yang terjadi. Mereka menggantungkan hidup pada sesuatu yang tak memiliki daya. Dan lebih aneh lagi, mereka merasa bangga akan hal itu. Orang-orang yang mencoba mempertanyakan keyakinan tersebut seringkali dianggap aneh. Ini adalah tradisi nenek moyang kami, begitu kata mereka, seolah itu cukup untuk membenarkan segalanya. Tak ada ruang untuk berpikir lebih dalam. Tak ada keinginan untuk mencari kebenaran yang sejati. Kesombongan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Mereka merasa kuat karena harta, merasa benar karena jumlah, merasa aman karena kebiasaan yang telah berlangsung lama. Dan dalam perasaan itu mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki bisa saja sirna dalam sekejap. Di sudut-sudut kota, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain tanpa beban, para pedagang sibuk menghitung keuntungan, dan para pemimpin duduk dengan penuh rasa bangga atas apa yang telah mereka capai. Namun tidak semua hati benar-benar tenang. Di antara keramaian itu ada sebagian kecil jiwa yang mulai bertanya dalam diam, mengapa kita menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri? Mengapa hati tetap terasa kosong, meski segala kebutuhan telah terpenuhi? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul perlahan, seperti bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Namun cukup untuk menggoyahkan ketenangan yang selama ini mereka rasakan. Sayangnya, suara hati itu seringkali kalah oleh kebisingan dunia, tertutup oleh kesenangan sesaat, terkubur oleh rasa puas yang semu, dan kota itu terus berjalan, seolah semuanya baik-baik saja. Tak ada yang menyadari bahwa di balik kemakmuran yang mereka banggakan, mereka sedang melangkah semakin jauh dari cahaya kebenaran. Tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi sebuah peristiwa besar akan mengguncang kota itu. Sebuah peringatan yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Namun sebelum itu terjadi, kota ini masih tenggelam dalam kesombongan yang menutup mata dan hati mereka. Dan di sanalah kisah ini benar-benar dimulai. Chapter 2, Kedatangan para utusan. Hari-hari di kota itu masih berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai, tawa masih terdengar di sudut-sudut jalan, dan manusia terus sibuk dengan urusan dunia mereka.
Tak ada yang menyangka bahwa di balik rutinitas itu sebuah perubahan besar sedang mendekat, perlahan namun pasti. Di suatu pagi yang tenang, datanglah beberapa orang asing ke kota tersebut. Penampilan mereka sederhana, langkah mereka tenang, dan wajah mereka memancarkan keteduhan yang berbeda dari kebanyakan penduduk kota. Mereka bukan pedagang, bukan pula bangsawan, namun ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat siapapun yang melihatnya merasa berbeda. Mereka adalah para utusan, diutus oleh Allah, membawa pesan yang sama seperti yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Sebuah ajakan menuju tauhid, menuju penyembahan hanya kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kehidupan dan mematikan. Mereka tidak datang dengan paksaan, tidak pula dengan ancaman. Dengan suara yang lembut dan penuh kesabaran, mereka mulai menyampaikan pesan itu kepada penduduk kota. Mereka berbicara di pasar, di jalan-jalan, dan di tempat-tempat orang berkumpul. "Wahai kaum kami," seru mereka dengan penuh ketulusan, "sembahlah Allah semata. Tinggalkan apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Sesungguhnya kami datang hanya untuk menyampaikan kebenaran." Sebagian orang mendengarkan, namun hanya sekilas. Sebagian lainnya bahkan tidak peduli, dan tak sedikit yang mulai menunjukkan rasa tidak suka. Bagi mereka, ajakan itu terasa asing, terlalu berbeda dari apa yang telah mereka yakini selama ini. Mengubah keyakinan berarti mempertanyakan tradisi, dan mempertanyakan tradisi berarti mengguncang kenyamanan. Hal yang tidak mereka inginkan. Hari demi hari para utusan itu terus berdakwah. Mereka tidak lelah mengajak dengan cara yang baik. Mereka menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami, menyentuh hati, dan penuh harapan. Namun jawaban yang mereka terima justru semakin keras. "Apa kalian ini manusia seperti kami juga?" ujar sebagian orang dengan nada meremehkan. "Jika memang ada Tuhan yang ingin kami sembah, mengapa Dia tidak mengutus malaikat saja?" Tambah yang lain, disertai tawa sinis, cemoohan mulai terdengar di mana-mana. Orang-orang mulai memperbincangkan mereka bukan sebagai pembawa kebenaran, tetapi sebagai bahan ejekan. Mereka dianggap pembawa cerita kosong, pengganggu ketenangan, bahkan sebagian menuduh mereka membawa kesialan bagi kota. Meski demikian, para utusan itu tidak mundur. Dengan kesabaran yang luar biasa, mereka tetap berdiri, tetap mengajak, tetap mengingatkan. Mereka tahu tugas mereka bukan membuat semua orang percaya, tetapi menyampaikan kebenaran sejelas-jelasnya. Namun semakin jelas kebenaran itu disampaikan, semakin kuat pula penolakan yang muncul. Para pemuka kota mulai merasa terancam, bukan karena kekuatan para utusan itu, tetapi karena kata-kata mereka mampu menggoyahkan keyakinan sebagian kecil orang. Dan bagi mereka, itu sudah cukup berbahaya. Perlahan, penolakan berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu mulai menyebar. Di sudut-sudut kota, bisikan-bisikan mulai terdengar. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan. Para utusan itu kini tidak hanya ditolak, tetapi juga dijadikan musuh oleh sebagian besar penduduk. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Pesan kebenaran itu telah sampai. Meski ditolak, meski dicemooh, benih-benih keimanan telah mulai jatuh di hati sebagian orang diam-diam tanpa diketahui. Dan tanpa mereka sadari, kedatangan para utusan itu bukan sekadar peristiwa biasa. Ia adalah awal dari ujian besar bagi kota tersebut. Sebuah titik di mana kebenaran dan kesombongan akan saling berhadapan, dan hanya satu yang akan bertahan. Chapter 3, Penolakan dan Ancaman Kaum. Waktu terus berjalan, namun suasana di kota itu perlahan berubah. Jika sebelumnya cemoohan hanya terdengar sebagai bisikan-bisikan kecil, kini ia menjelma menjadi suara yang lantang dan penuh kemarahan. Penolakan tidak lagi sekadar sikap acuh, tetapi telah berubah menjadi penentangan yang nyata. Para utusan itu masih berdiri di tempat yang sama, di pasar, di jalan-jalan, dan di tengah kerumunan manusia. Dengan kesabaran yang tak goyah, mereka terus menyampaikan ajakan menuju kebenaran. Namun setiap kata yang keluar dari lisan mereka kini disambut dengan tatapan tajam dan hati yang semakin tertutup. "Cukup," teriak seseorang di tengah keramaian. "Kalian telah membawa keresahan di kota ini.
Orang-orang mulai berkumpul membentuk lingkaran di sekitar para utusan. Wajah-wajah yang dulu hanya menunjukkan rasa tidak suka, kini dipenuhi amarah. Kata-kata yang dilontarkan pun semakin kasar, penuh tuduhan dan kebencian. "Kalian pembawa sial," seru yang lain. "Sejak kalian datang, ketenangan kami terganggu. Kalian ingin merusak keyakinan kami." Tuduhan itu menyebar dengan cepat. Apapun yang terjadi di kota, gagal panen, penyakit, atau kesulitan kecil, semuanya mulai dikaitkan dengan kehadiran para utusan. Seolah-olah mereka adalah sumber dari segala kesialan. Padahal tidak ada yang berubah selain satu hal. Kebenaran mulai disampaikan dengan jelas. Namun bagi mereka yang tidak ingin berubah, kebenaran justru terasa seperti ancaman. Para pemuka kota pun mulai turun tangan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, didengar, dan memiliki pengaruh besar. Dengan suara yang tegas, mereka memperingatkan masyarakat agar menjauh dari para utusan itu. "Jangan dengarkan mereka," kata salah satu pemimpin dengan penuh keyakinan. "Mereka hanyalah manusia biasa yang ingin menyesatkan kalian." Ucapan itu semakin menguatkan penolakan. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini merasa memiliki alasan untuk membenci. Mereka tidak lagi ingin mendengar, apalagi memahami. Di tengah tekanan itu, para utusan tetap berdiri. Dengan wajah yang tenang, mereka menjawab, "Kami tidak membawa kesialan. Apa yang terjadi adalah bagian dari kehidupan kalian sendiri. Kami hanya datang untuk mengingatkan agar kalian kembali kepada Allah." Namun kata-kata itu tidak lagi didengar sebagai nasihat. Ia dianggap sebagai pembelaan yang sia-sia. Kemudian ancaman itu pun muncul, perlahan namun pasti. "Jika kalian tidak berhenti," teriak seseorang dengan nada penuh amarah, "kami akan merajam kalian." Suasana mendadak hening. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Wajah-wajah yang mengelilingi para utusan menunjukkan keseriusan. Kebencian telah menguasai hati mereka, menutup ruang bagi belas kasihan. "Pergilah dari kota ini," seru yang lain, "atau kalian akan merasakan akibatnya." Namun para utusan itu tidak bergeming. Mereka saling memandang, lalu kembali menatap orang-orang di hadapan mereka dengan penuh keteguhan. Tidak ada rasa takut yang terlihat, hanya keyakinan yang begitu dalam. "Kami tidak akan berhenti," jawab mereka dengan lembut namun tegas. "Tugas kami adalah menyampaikan, dan kami akan tetap melakukannya, apapun yang terjadi." Jawaban itu justru semakin menyulut amarah. Kerumunan mulai bergerak gelisah, sebagian melangkah maju, seakan siap melampiaskan kebencian mereka saat itu juga. Namun sebagian lainnya menahan, bukan karena iba, tetapi karena menunggu keputusan para pemuka. Hari itu para utusan tidak disakiti, namun ancaman telah ditanamkan. Dan ketegangan itu terus membesar, seperti awan gelap yang menggantung di atas kota, menunggu saat yang tepat untuk turun sebagai badai. Di balik semua itu, para utusan tetap melangkah dengan sabar. Mereka tahu jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Penolakan, cemoohan, bahkan ancaman, semua telah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Namun mereka juga tahu satu hal yang pasti, bahwa kebenaran tidak akan pernah padam, meski seluruh kota mencoba memadamkannya. Dan di tengah gelapnya penolakan itu, takdir sedang bergerak, membawa seseorang yang kelak akan berdiri, membela kebenaran dengan keberanian yang tak terduga. Chapter 4. Sosok Habibun Najjar. Di ujung kota, jauh dari keramaian pasar dan gemerlap kehidupan para bangsawan, hiduplah seorang lelaki sederhana. Rumahnya kecil, berdinding apa adanya, berdiri di antara jalan-jalan sunyi yang jarang dilalui orang. Tak ada kemewahan di dalamnya, hanya kesederhanaan yang terasa hangat dan damai. Lelaki itu dikenal dengan nama Habibun Najjar. Ia bukan orang terpandang, bukan pula seseorang yang memiliki kekuasaan atau harta melimpah. Sehari-hari ia bekerja dengan tangannya sendiri, mencari rezeki dengan penuh kejujuran. Hidupnya mungkin terlihat biasa di mata banyak orang, namun hatinya menyimpan sesuatu yang luar biasa. Habibun Najjar adalah sosok yang lembut. Ia dikenal sebagai orang yang ringan tangan, suka membantu siapa saja tanpa banyak bicara. Jika ada yang membutuhkan, ia datang tanpa diminta. Jika ada yang kesulitan,
Ia berusaha meringankan tanpa mengharap balasan, namun di balik kesederhanaannya ada satu hal yang selalu ia rasakan. Sebuah kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seringkali di malam yang sunyi, ia duduk sendirian menatap langit yang luas. Bintang-bintang berkelip seakan menyimpan rahasia besar yang belum ia pahami. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang terus berulang. Benarkah semua yang selama ini diyakini oleh kaumnya? Apakah berhala-berhala itu benar-benar layak disembah? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan dengan lantang. Ia menyimpannya dalam diam, membiarkannya tumbuh perlahan di dalam hati. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia belum menemukan jawaban yang menenangkan jiwanya. Hingga suatu hari, sesuatu yang berbeda terdengar di telinganya. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar suara seseorang berbicara. Bukan suara biasa, melainkan suara yang penuh ketenangan dan keyakinan. Kata-katanya sederhana, namun terasa begitu dalam. Habibun Najjar menghentikan langkahnya. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Wahai manusia, sembahlah Allah semata, Tuhan yang menciptakan kalian, yang memberi kehidupan, dan kepadanya kalian akan kembali. Kalimat itu menusuk lembut ke dalam hatinya. Ia tidak melihat siapa yang berbicara. Jaraknya terlalu jauh. Namun entah mengapa kata-kata itu terasa berbeda dari apapun yang pernah ia dengar sebelumnya. Tidak ada paksaan, tidak ada kesombongan, hanya kebenaran yang disampaikan dengan ketulusan. Sejak saat itu, Habibun Najjar mulai memperhatikan. Ia tidak langsung mendekat, tidak pula terburu-buru. Dari tempatnya yang jauh, ia mendengarkan setiap kali para utusan itu berbicara. Ia memperhatikan bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menjawab ejekan dengan kesabaran, dan bagaimana mereka tetap tenang di tengah ancaman. Semakin ia mendengar, semakin hatinya bergetar. Apa yang mereka sampaikan seakan menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam tentang satu Tuhan yang Maha Esa. Tentang kehidupan yang bukan sekadar dunia, tentang kebenaran yang tidak bergantung pada kebiasaan manusia. Namun di sisi lain ia juga melihat sesuatu yang membuat hatinya semakin berat. Kaumnya menolak, bahkan bukan sekadar menolak tetapi membenci. Cemoohan, hinaan, dan ancaman terus diarahkan kepada para utusan itu. Dan setiap kali itu terjadi, Habibun Najjar merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebencian, melainkan rasa iba. Bagaimana mungkin mereka menolak sesuatu yang begitu jelas kebenarannya? Bagaimana mungkin hati bisa sedemikian tertutup? Hari demi hari, ia terus mendengar. Hatinya semakin yakin, namun langkahnya masih tertahan. Bukan karena ragu, tetapi karena ia sedang mengumpulkan keberanian. Ia tahu jika ia memilih untuk mendekat, maka hidupnya tidak akan lagi sama. Namun di dalam hatinya, sebuah suara terus memanggil. Sebuah panggilan menuju kebenaran, dan tanpa ia sadari, langkahnya perlahan mulai berubah arah. Dari seorang yang hanya mendengar dari kejauhan, menjadi seseorang yang kelak akan berdiri di tengah keramaian, menyuarakan kebenaran dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kisahnya baru saja dimulai. Chapter 5, Langkah Cepat Menuju Kebenaran. Hari itu, suasana kota terasa berbeda. Kerumunan orang tampak lebih besar dari biasanya. Suara-suara meninggi, bercampur antara amarah dan ejekan yang semakin menjadi. Di tengah keramaian itu, para utusan kembali berdiri, menyampaikan kebenaran dengan sabar, meski ancaman terus mengintai. Di ujung kota, Habibun Najjar mendengar kabar itu. Seseorang berlari melewati jalan sempit, berbicara dengan nada tergesa. Mereka akan menyakiti para utusan itu. Kali ini benar-benar akan terjadi. Kalimat itu seakan menghentak hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri. Nafasnya terasa berat, namun hatinya justru semakin jelas. Semua yang selama ini ia pendam, keraguan, pertanyaan, kegelisahan, seakan menemukan jawabannya dalam satu momen itu. Ia tidak bisa lagi hanya diam. Langkahnya mulai bergerak cepat, semakin cepat. Ia berlari menyusuri jalanan kota. Debu beterbangan di bawah kakinya, namun ia tidak peduli. Orang-orang menoleh melihatnya, heran dengan tergesa-gesanya. Namun Habibun Najjar terus melangkah, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang memanggil. Di dalam hatinya hanya ada satu tekad,
kebenaran harus dibela. Kerumunan itu semakin dekat. Suara teriakan semakin jelas terdengar. Dan ketika ia akhirnya tiba, pemandangan di hadapannya membuat dadanya sesak. Para utusan itu berdiri di tengah lingkaran manusia yang penuh amarah. Wajah-wajah yang mengelilingi mereka tidak lagi menunjukkan keraguan, hanya kebencian yang siap meledak kapan saja. Tanpa ragu, Habibun Najjar menerobos kerumunan itu. Langkahnya mantap meski semua mata kini tertuju padanya. Nafasnya masih terengah, namun suaranya keluar dengan tegas. Wahai kaumku. Kerumunan itu seketika hening. Mereka mengenalnya. Lelaki sederhana dari ujung kota yang selama ini hidup tenang dan jauh dari urusan besar. Namun kali ini ia berdiri di tengah mereka dengan keberanian yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ikutilah para utusan itu, lanjutnya suaranya penuh keyakinan. Mereka tidak meminta imbalan dari kalian dan mereka berada di jalan yang benar. Beberapa orang saling berpandangan, ada yang terkejut, ada yang mulai marah. Namun Habibun Najjar tidak berhenti. Wahai kaumku, mengapa aku tidak menyembah Dia yang telah menciptakanku? Dan hanya kepadanya kita semua akan kembali. Kata-katanya mengalir, sederhana namun begitu kuat. Ia tidak berbicara dengan kesombongan, tidak pula dengan kemarahan, tetapi dengan ketulusan yang lahir dari hati yang telah menemukan kebenaran. Apa aku harus menyembah selainnya? Sesuatu yang jika Allah menghendaki keburukan untukku, mereka tidak mampu menolong dan tidak pula dapat menyelamatkanku. Suasana mulai berubah, sebagian orang mulai gelisah, bukan karena mereka setuju, tetapi karena kata-kata itu terasa terlalu masuk akal untuk diabaikan. Namun bagi sebagian lainnya, kemarahan justru semakin membesar. Dia telah tersesat, teriak seseorang. Dia mengikuti orang-orang itu. Namun Habibun Najjar tetap berdiri tegak. Aku beriman kepada Tuhan kalian, ucapnya dengan penuh keteguhan. Maka dengarkanlah aku. Itulah pengakuannya. Sebuah pernyataan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menempatkannya di garis yang sama dengan para utusan, di tengah penolakan, di tengah bahaya. Kini tidak ada lagi jarak. Ia bukan lagi seorang yang hanya mendengar dari kejauhan. Ia telah menjadi bagian dari perjuangan itu. Dan di saat itulah batas antara kebenaran dan kesombongan semakin jelas terlihat. Kerumunan yang tadi terdiam kini mulai bergerak. Wajah-wajah penuh amarah kembali muncul. Kata-kata yang keluar dari lisan Habibun Najjar bukan lagi sekadar nasihat, melainkan tantangan bagi keyakinan mereka. Namun ia tidak mundur. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ia juga tahu, ini adalah jalan yang benar. Dan ia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Chapter 6. Seruan yang menggetarkan hati. Kerumunan itu kini benar-benar terdiam, bukan karena mereka menerima, tetapi karena kata-kata yang baru saja diucapkan terasa mengguncang sesuatu di dalam diri mereka. Habibun Najjar berdiri di tengah lingkaran manusia, sendirian, namun hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, wajah yang ia kenal sejak lama. Mereka adalah kaumnya, orang-orang yang pernah hidup berdampingan dengannya. Namun hari itu ia melihat sesuatu yang berbeda, seolah ada dinding tebal yang menutup hati mereka. Dengan suara yang lebih lembut, namun tetap tegas, ia kembali berbicara. Wahai kaumku, aku tidak datang untuk melawan kalian. Aku hanya ingin kalian melihat apa yang telah aku lihat, dan merasakan apa yang kini memenuhi hatiku. Beberapa orang mulai mengernyit, ada yang mencoba mengalihkan pandangan seakan tak ingin terpengaruh. Namun suara Habibun Najjar terus mengalir membawa ketenangan yang sulit diabaikan. Selama ini kita hidup dalam kenyamanan, lanjutnya. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tapi pernahkah kalian bertanya, dari mana semua ini berasal? Ia mengangkat tangannya menunjuk ke langit yang luas. Langit yang menaungi kita, bumi yang kita pijak, rezeki yang kita nikmati. Apakah semua ini tercipta begitu saja? Tak. Ada yang menjawab. Allah lah yang menciptakan semuanya, ucapnya dengan penuh keyakinan. Dialah yang memberi kehidupan, yang menjaga kita, dan yang kelak akan mengembalikan kita kepadanya. Suasana semakin sunyi. Kata-kata itu tidak keras, tidak memaksa, namun terasa menembus ke dalam hati.
Mengapa kita justru menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar doa kita? Lanjutnya, sesuatu yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Beberapa orang mulai gelisah. Kebenaran seringkali terasa berat, bukan karena sulit dipahami, tetapi karena sulit diterima. Aku tidak meminta apapun dari kalian, kata Habibun Najjar lagi. Aku hanya ingin kalian selamat, aku hanya ingin kita semua kembali kepada jalan yang benar. Suaranya mulai bergetar, bukan karena takut, tetapi karena begitu dalam rasa pedulinya. Aku mencintai kalian sebagai kaumku, dan karena itulah aku tidak ingin melihat kalian tersesat. Kalimat itu menggantung di udara untuk sesaat, waktu. Seakan berhenti. Di antara kerumunan ada hati yang mulai tersentuh. Ada yang menunduk, mencoba menghindari perasaan yang tiba-tiba muncul. Namun di sisi lain, ada pula yang justru semakin marah. "Cukup!" teriak seseorang dengan keras. "Jangan dengarkan dia, dia telah dipengaruhi oleh orang-orang itu." Suasana kembali memanas, namun Habibun Najjar tidak berhenti. Ia melangkah sedikit ke depan, semakin mendekat ke tengah kerumunan. "Aku telah memilih jalanku," ucapnya dengan mantap. "Aku beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita semua." Ia menarik nafas dalam, lalu melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Dan aku bersaksi bahwa kebenaran itu nyata, bukan karena aku dipaksa, tetapi karena hatiku telah melihatnya." Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, ia adalah pernyataan iman, pernyataan yang lahir dari hati yang jujur, dari keyakinan yang tidak lagi goyah oleh apapun. Kerumunan itu kini terpecah, sebagian diam, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sebagian lain mulai menunjukkan kemarahan yang semakin tak terbendung. Namun di tengah semua itu, Habibun Najjar tetap berdiri. Dengan wajah yang tenang dan hati yang penuh cahaya, ia tahu apa yang ia sampaikan mungkin tidak akan diterima. Namun ia juga tahu kebenaran tetap harus disampaikan meski hanya satu hati yang mendengarnya. Dan di saat itulah batas akhir mulai terlihat, seruannya telah sampai. Kini keputusan ada di tangan mereka. Apakah akan membuka hati atau justru menutupnya selamanya? Chapter 7, Kemarahan Kaum dan Rajam Keji. Suasana yang semula hening berubah dalam sekejap. Kata-kata Habibun Najjar yang jujur dan penuh keyakinan justru menjadi percikan yang menyulut api kemarahan. Wajah-wajah yang tadi diam kini memerah, dipenuhi emosi yang tak lagi bisa dibendung. "Dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita," teriak seseorang. "Dia mengkhianati kaumnya sendiri," sahut yang lain. Teriakan demi teriakan mulai bersahutan, membentuk gelombang amarah yang semakin besar. Tidak ada lagi ruang untuk mendengar. Tidak ada lagi keinginan untuk memahami. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan keinginan untuk membungkam. Habibun Najjar berdiri di tempatnya. Ia melihat semua itu dengan tenang. Tatapan matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya keteguhan yang dalam. Ia tahu apa yang akan terjadi setelah ini bukanlah sesuatu yang ringan. Namun ia juga tahu, ia tidak sendiri. Langit yang sama yang ia pandangi di malam-malam sunyi, kini seakan menjadi saksi atas apa yang sedang terjadi. Seseorang melangkah maju, menggenggam batu di tangannya. "Berhenti sekarang juga, atau kami akan mengakhiri semuanya." Ancaman itu menggantung di udara. Namun Habibun Najjar tidak menjawab dengan bantahan. Ia hanya menarik nafas perlahan, lalu mengangkat wajahnya sedikit seolah sedang berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi dari semua yang ada di hadapannya. "Aku telah menyampaikan," bisiknya pelan. Kalimat itu sederhana, namun penuh makna, dan seakan menjadi isyarat batu pertama pun dilemparkan. Seketika suasana berubah menjadi kacau. Batu demi batu melayang di udara, menghantam tubuh Habibun Najjar tanpa henti. Teriakan kemarahan bercampur dengan suara benturan yang keras. Tidak ada belas kasihan, tidak ada yang mencoba menghentikan. Semua seakan kehilangan kendali. Namun di tengah hujan batu itu, Habibun Najjar tidak melawan. Tubuhnya mulai goyah, namun bibirnya tetap bergerak. Dalam rasa sakit yang begitu dalam, ia masih berusaha mengucapkan sesuatu. "Ya Allah," lirihnya. Suaranya hampir tenggelam di antara teriakan. "Ampuni kaumku." Kata-kata itu keluar dengan sisa tenaga yang ia miliki. Bukan kutukan, bukan kemarahan, tetapi doa. Ia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia tidak membalas kekerasan dengan amarah.
Di detik-detik terakhir hidupnya, yang keluar dari hatinya justru adalah harapan agar kaumnya mendapatkan ampunan. Batu terus menghantam. Tubuhnya akhirnya jatuh ke tanah, namun wajahnya tetap tenang. Seolah ia tidak sedang menghadapi akhir, tetapi justru sedang menuju sesuatu yang lebih indah. Perlahan suara di sekitarnya mulai terasa jauh. Rasa sakit yang tadi begitu nyata kini memudar. Dan di dalam hatinya muncul ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah memilih jalannya, dan ia tidak menyesal dalam keadaan itu. Dengan iman yang tetap terjaga, Habibun Najjar menghembuskan nafas terakhirnya. Kerumunan itu perlahan terdiam. Batu-batu yang tadi dilempar kini berserakan di tanah. Namun semuanya telah terlambat. Seorang lelaki sederhana yang hanya ingin menyampaikan kebenaran kini telah tiada. Namun yang mereka tidak sadari, kematian itu bukanlah akhir. Justru di sanalah kisahnya mencapai puncaknya. Karena apa yang terlihat sebagai kekalahan di mata manusia bisa jadi adalah kemenangan yang paling agung di sisi Allah. Dan sementara mereka berdiri dalam diam yang canggung, langit menjadi saksi bahwa seorang hamba telah kembali kepada Tuhannya dalam keadaan paling mulia. Chapter 8, Kemuliaan di sisi Allah. Tubuh Habibun Najjar terbaring lemah di atas tanah yang dingin. Batu-batu masih berserakan di sekelilingnya menjadi saksi atas kebengisan yang baru saja terjadi. Kerumunan mulai perlahan mundur, sebagian masih dipenuhi amarah, sebagian lainnya terdiam, seolah ada sesuatu yang mengusik hati mereka. Namun, bagi Habibun Najjar semua itu mulai terasa jauh. Rasa sakit yang tadi begitu kuat perlahan menghilang. Suara teriakan yang memenuhi udara kini memudar, digantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Di detik-detik terakhirnya, ia tidak melihat kebencian, ia melihat cahaya. Sebuah ketenangan yang lembut menyelimuti jiwanya, seakan ada panggilan yang menuntunnya menuju tempat yang lebih indah, lebih damai, dan penuh kasih sayang. Lalu, dengan izin Allah, datanglah kabar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Masuklah ke dalam surga, sebuah seruan yang begitu lembut, namun penuh kemuliaan. Seakan seluruh luka yang ia rasakan terhapus dalam sekejap. Semua penderitaan yang ia alami berubah menjadi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Habibun Najjar kini melihat apa yang selama ini hanya ia yakini dengan hati, kebenaran yang nyata, janji Allah yang pasti. Dan di saat itulah, dari kedalaman jiwanya, muncul satu keinginan yang begitu tulus. Wahai, seandainya kaumku mengetahui, bisiknya penuh harap. Bagaimana Tuhanku telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bukan rasa bangga, bukan pula keinginan untuk membalas, tetapi harapan agar kaumnya yang telah menyakitinya itu bisa mengetahui kebenaran yang kini ia rasakan. Betapa luasnya rahmat Allah, bahkan di saat terakhir hidupnya, yang ia pikirkan bukan dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang telah menzaliminya. Sementara itu, di dunia, kota itu masih berdiri, namun sesuatu telah berubah. Kisah Habibun Najjar tidak hilang begitu saja. Ia menjadi cerita yang berbisik dari satu hati ke hati lain. Sebuah kisah tentang keberanian, ketulusan, dan iman yang tak tergoyahkan. Sebagian orang mulai mengingat kata-katanya. Sebagian mulai merenung, meski terlambat untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dan sebagian lainnya tetap tenggelam dalam kesombongan. Namun sejarah telah mencatat bahwa di tengah kota yang dipenuhi kesyirikan dan kesombongan pernah ada seorang lelaki sederhana yang berdiri sendirian, membela kebenaran dengan sepenuh hati. Ia tidak memiliki kekuasaan, tidak pula kekuatan untuk melawan, namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, iman yang teguh. Kisahnya menjadi pelajaran abadi, bahwa kebenaran tidak selalu diikuti oleh banyak orang, bahwa jalan yang benar terkadang terasa sepi, dan bahwa pengorbanan di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Karena di balik setiap luka yang ditanggung dengan sabar, ada kemuliaan yang telah Allah siapkan. Habibun Najjar telah membuktikannya. Ia pergi dari dunia dalam keadaan terluka, namun kembali kepada Tuhannya dalam keadaan dimuliakan. Dan kisahnya akan terus hidup, menjadi cahaya bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran, dan pengingat bahwa iman sejati akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan yang hakiki.